Pada saat ini, Komandan Hitam Putih dan Hua-Hua sedang bertempur dengan sangat sengit. Itu adalah pertarungan hidup dan mati antara dua makhluk raksasa, dan sulit untuk menentukan pemenangnya dengan cepat. Karena keduanya adalah makhluk asing, atau binatang buas dengan kemampuan bertahan yang sangat kuat. Bahkan jika daging mereka tercabik-cabik dan tubuh mereka dipenuhi darah, tetap sulit untuk membunuh mereka dengan cepat. Namun, Liang Yue datang berlari dari kejauhan, dan momentum ini langsung menghancurkan pertahanan Komandan Hitam Putih. Melawan satu lawan, satu saja belum tentu menang. Apalagi jika harus melawan 2 lawan 1. Hua-Hua mengeluarkan erangan kegembiraan dari mulutnya yang berlumuran darah. Meong! Liang Yue menggenggam pedang panjangnya erat-erat, lalu menebas langsung ke arah Komandan Hitam Putih dari belakang. Di atas laut, Yinjia sedang bertarung dengan sangat buruk saat ini. Sementara Zhang Yi dengan santai menguras energinya. Sambil memukulinya, ia tidak lupa melontarkan ejekan. Sebagai seorang jenderal, jika kau hanya bisa lari seperti ini, semua anak buahmu akan musnah. Aku pikir kau cukup hebat saat datang menyerang kota Tianhai, tapi sekarang kelihatannya kau benar-benar lemah. Meskipun Zhang Yi berbicara dengan sombong, serangannya tetap tidak pernah mengendur. Pedang dalam pohon sangat membatasi gerakan Silver Armor, memaksanya terus bergerak untuk membebaskan diri. Ditambah lagi dengan serangan dari Lu Qiran dan Zhang Yi, dia sama sekali tidak punya waktu untuk bernapas. Yinjia sangat marah hingga menatap tajam ke arah Zhang Yi dan berkata dingin, "Jangan terlalu bangga dulu. Kematianmu sudah pasti. Siapapun yang menyinggung kekaisaran Wuluan, pada akhirnya akan mati." Zhang Yi menghentikan senyum main-main di wajahnya dan menatap Yinjia dengan pandangan membunuh. "Kalau begitu, kau saja yang mati lebih dulu." Ia sudah siap sepenuhnya dan kembali mengarahkan pedangnya ke Silver Armor. Satu tembakan dari meriam penembus bintang menghantam dadanya dengan tepat. Dengan lengan berlapis zirah perak yang melindungi dadanya, dia kembali mengaktifkan penghalang petir untuk meredam serangan Zhang Yi. Namun saat itu dia sudah terlalu lelah. Pertempuran yang terus-menerus membuatnya tidak bisa mengumpulkan energi, jadi serangan ini langsung menghantamnya ke laut oleh Zhang Yi. Boom! Boom! Tubuhnya menghantam tanaman rambat dalam radius beberapa ribu meter. Setiap pohon kering memiliki diameter lebih dari 2 meter. Ini jelas bukan pengalaman menyenangkan bagi Silver Armor untuk menabrak semuanya. Dia ditembak ke laut oleh Zhang Yi. Zhang Yi menyeringai, lalu ikut menyelam ke dalam laut. Di lautan yang gelap dan pekat itu, pedang dalam pohon tumbuh lebih cepat, merayap ke arah Silver Armor, seperti rumput laut yang padat. Gerakan Silver Armor di air menjadi tidak leluasa. Kecepatannya sangat terbatas. Sebaliknya, dia justru terjerat oleh banyak tanaman rambat yang tumbuh dari pedang dalam pohon. Dia berjuang keras untuk melepaskan diri dari belenggu di tubuhnya dan menerobos ke permukaan laut. Zhang Yi mengejarnya tanpa ampun, menggunakan berbagai teknologi dan teknik keras. Demi menjaga vitalitasnya, Zhang Yi memegang pedang dalam pohon di tangan kanan dan White Owl di tangan kiri untuk terus menguras tenaga Silver Armor. Waktu berlalu menit demi menit. Setengah jam kemudian, zirah di tubuh Yinjia telah hancur, memperlihatkan wujud aslinya. Itu adalah makhluk humanoid dengan tubuh seluruhnya berwarna merah, lengannya ditutupi sisik halus. Terdapat puluhan tonjolan tanduk pendek dan tebal di kepalanya, serta ekor panjang di punggungnya. Apakah makhluk kekaisaran Wuluan seperti ini? Zhang Yi menyadari bahwa wujudnya agak mirip dengan makhluk raksasa di negara Nash, tetapi tidak sama persis. Namun, jika dipastikan bahwa makhluk tersebut adalah makhluk yang telah ada di planet ini sejak zaman kuno dan kemudian bertahan hidup hingga hari ini di dua ruang yang benar-benar berbeda, maka perbedaan itu adalah hal yang wajar. Memang sangat sulit. Zhang Yi menunduk memandangi Silver Armor yang penuh luka dan tidak bisa menahan desahan. Namun saat ini, mata Yinjia dipenuhi kepanikan, seolah-olah ia sedang mengkhawatirkan sesuatu. Zhang Yi langsung teringat pada Dewa Edo, Dewa Matahari, dan secara naluriah menengadah ke langit. Apakah mereka takut pada petir di langit? Bencana petir? Itulah satu-satunya kata yang bisa terlintas di pikiran Zhang Yi.
Apakah benar-benar ada pencipta di dunia ini yang dapat mengendalikan segalanya dan menjaga tatanan dunia? Saat itu juga, makhluk raksasa terbang mendekat dari kejauhan. Itu adalah Hua-Hua yang sedang terbang. Di punggungnya, Liang Yue memegang sebuah kepala di tangan yang merupakan milik pemimpin hitam putih. Zhang Yi, semua musuh yang menyerang kota Tianhai telah dieliminasi. Kata Liang Yue kepada Zhang Yi, hati Yinjia benar-benar tenggelam saat ini. Semua pasukan yang ia pimpin gugur dalam pertempuran. Bahkan jika ia bisa lolos kali ini, ia akan sepenuhnya kehilangan statusnya di Kekaisaran Wuluan. Zhang Yi menunjuk Yinjia dan berkata, "Kalian datang tepat waktu. Ayo ikut denganku dan habisi orang ini." Yinjia menengadah. Kebencian di matanya seperti gelombang pasang, lalu mengeluarkan raungan marah ke arah Zhang Yi. Itu adalah raungan penuh kesedihan, amarah, dan keputusasaan. Aku tahu. Kau marah, tapi itu tidak ada gunanya. Itu salahmu sendiri karena tidak becus. Zhang Yi menggaruk telinganya. Ia sudah terbiasa dengan kemarahan tak berdaya dari para musuhnya. Siapapun yang pernah melawannya dan gagal mengalahkan Zhang Yi, pada akhirnya dibunuh olehnya. Kau tidak bisa menang jika bertarung, dan tak bisa lari jika mencoba kabur. Namun saat berhadapan dengan Zhang Yi, orang-orang merasa tersiksa. Kalau saja Zhang Yi benar-benar jauh lebih kuat dan langsung menghabisi mereka, mungkin mereka masih bisa menerima. Tapi Zhang Yi justru kuat dalam pertahanan, dan kemampuan-kemampuannya sangat menyebalkan. Banyak orang yang pernah bertarung melawan Zhang Yi menggambarkannya sebagai moluska licik yang menyebalkan. Tidak peduli apakah dia bisa mengalahkanmu atau tidak, selama kau melawannya, kau akan merasa sangat muak. Kini setelah bala bantuan datang, Zhang Yi semakin percaya diri. Ia berkata kepada Liang Yue dan Hua-Hua, orang itu memiliki kekuatan serangan yang sangat besar. Kalian tidak akan bisa menahannya dengan kekuatan kalian sendiri. Jadi sembunyi saja di belakangku dan bantu aku menyerangnya. Ingat, aku tahu kalian sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat, tapi jangan melawannya dari jarak dekat sembarangan. Zhang Yi tidak pernah meremehkan musuh-musuhnya. Ia sudah melihat kekuatan petir milik Silver Armor, dan bahkan kemampuan Shenluo Wanxiang miliknya sendiri hanya bisa nyaris menahan kekuatan itu. Jika yang melawan adalah Hua-Hua atau Liang Yue, kemungkinan besar Yinjia bisa langsung membunuh mereka dengan satu serangan penuh kekuatan. Meong, siap! Hua-Hua dan Liang Yue menjawab dan berdiri di belakang Zhang Yi, siap membantu Zhang Yi melancarkan serangan. Zhang Yi kembali menggunakan pedang dalam pohon untuk memulai serangan. Pada saat yang sama, White Owl di tangan kirinya terus menembakkan peluru perak suci, memaksa Yinjia untuk terus bertahan tanpa kesempatan untuk berpikir panjang. Hua-Hua berada di belakang Zhang Yi, membuka mulutnya lebar-lebar, dan mulai mengumpulkan energi. Sebuah meriam partikel energi tinggi berwarna merah mulai terbentuk di dalam mulutnya, dan dengan cepat membesar, berubah menjadi meriam energi raksasa dengan diameter hampir 10 meter. Aku akan menyerang dulu, dan saat dia kehabisan tenaga, kalian serang secara bergantian. Jangan beri dia kesempatan untuk bernapas. Begitu konsentrasinya terganggu dan energinya menurun, itulah saat terlemahnya. Zhang Yi mengangkat White Owl di tangannya, dan lubang hitam di balik tubuhnya berputar dengan cepat. Kekuatan kehampaan terkondensasi pada tubuh senjata itu, dan berubah menjadi peluru hitam legam. Menggunakan White Owl, ia menembakkan meriam penembus bintang. Boom! Satu tembakan meriam datang, dan dengan kemampuan prediksi dari pelacak jejak segala hal, Silver Armor sama sekali tidak punya cara untuk menghindar. Ia harus bertindak dan menggunakan tubuhnya yang penuh luka untuk mengendalikan petir demi menahan serangan itu. Dan saat itulah, meriam partikel energi tinggi milik Hua-Hua menembak ke arah Silver Armor dari udara. Pada saat ini, Yinjia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan Zhang Yi. Akibatnya, baru saja menahan satu serangan, serangan Hua-Hua kembali datang. Ia mengepalkan tangan kanannya dengan kuat dan menghantam ke arah kiri. Seperti memeras spons yang sudah tidak memiliki air, ia memeras kekuatan dari tulangnya untuk bertahan. Meskipun kekuatan serangan Hua-Hua sangat besar, perbedaan antara indeks kemampuannya dan Yinjia melebihi 10.000 poin.
Jadi, serangan ini masih dapat ditahan oleh zirah perak. Namun pada saat ini, meriam Tianhai di kejauhan juga kembali menembak. Kali ini peluru tersebut mengenai tubuh Yinjia secara langsung, membuatnya terpental sejauh puluhan ribu meter. Krak! Tulang-tulangnya patah, dagingnya terkoyak, dan darah mengalir mengikuti garis otot-ototnya. Namun meskipun demikian, ia belum tewas. Tetapi saat ini, ia hampir kehabisan tenaga akibat serangan yang terus-menerus. Tepat ketika tubuhnya hampir jatuh ke laut, Zhang Yi membuka gerbang dimensi dan mengirim Liang Yue ke bawah tubuhnya. Tangan kanan Liang Yue mencengkeram erat gagang pedang Longming. Jarak antara Yinjia dan dirinya kurang dari 500 meter. Ini sudah berada dalam jangkauan domain, Tianyuannya. Dengan dirinya sebagai pusat, terbentuklah sebuah domain absolut yang tidak terlalu besar. Apapun yang muncul di dalam domain ini akan langsung terpotong pada malam hari. Ciaang, Liang Yue mencabut pedang panjang di tangannya dan menebaskannya ke arah langit. Cahaya pedang hitam itu tajam dan ramping, membentuk tirai cahaya gelap yang membentang dari kepala pria berzirah perak hingga ke selangkangannya, rapi seperti garis pemisah yang dipotong dengan pisau bedah. Tubuh zirah perak itu terbelah dua, dan darah dalam jumlah besar menyembur keluar. Serangan gabungan Zhang Yi dan keempat, rekannya tidak memberi kesempatan sedikit pun bagi Yinjia untuk bereaksi hingga kematiannya. Zhang Yi terbang melintasi langit dan langsung memasukkan tubuh Yinjia ke dalam ruang berbeda. Dan tentu saja ia juga mengumpulkan asal-usulnya. Pertempuran ini akhirnya berakhir. Kedamaian kembali hadir di antara langit dan bumi. Baru pada saat inilah Zhang Yi membuka mulut dan terengah-engah. Sekresi adrenalin yang cepat telah membuatnya berada dalam keadaan siap tempur, namun tetap tenang. Tetapi setelah pertarungan, ia merasakan kelelahan yang luar biasa dalam hatinya. Pertempuran ini sangat berbahaya jika ia tidak menyadari krisis yang akan datang beberapa bulan yang lalu dan melakukan persiapan terlebih dahulu. Meskipun bisa menang, itu pasti akan menjadi kemenangan yang menyedihkan. Namun, Yang Xingxin masih berada dalam bayangannya, dan ia masih memiliki jurus pamungkas yang belum digunakan. Bersiaplah, musuh masih ada di wilayah lain, dan mungkin akan melancarkan serangan ke kota Tianhai lagi nanti. Zhang Yi mengusap alisnya. Aku perlu beristirahat sejenak. Kalian juga istirahatlah. Pertempuran mungkin akan dimulai lagi sebentar lagi. Jangan benar-benar tertidur. Juga, beritahu Deng Shentong dan minta dia membawa pasukan Dewa Langit untuk mendukung kita. Para anggota tim Dewa mungkin tidak akan banyak berguna, tetapi mereka tetap dapat membantu melakukan patroli dan memantau pergerakan di sekitar kota Tianhai. Tidak semua orang seperti Zhang Yi, yang menahan serangan pasukan asing di lembah kabut dengan cara yang tampak berbahaya, tetapi sebenarnya hampir tanpa kerugian. Bagaimanapun, hanya Zhang Yi yang tahu bahwa Wugu pasti akan datang untuk menuntut balas kepadanya suatu saat nanti. Wilayah lain sama sekali tidak menyangka bahwa mereka akan menerima serangan sebesar ini. Wilayah Laut Timur. Dengan mengerahkan senjata Tianwei dan senjata berbasis luar angkasa, 2 Epsilon, Xuanwu dan Qinglong, menyerang bersama dan akhirnya dengan susah payah menahan serangan pasukan Wugu, mencegah kota Donghai, dikalahkan secara langsung oleh pasukan tempur Wugu. Di medan pertempuran garis depan, ratusan prajurit berzirah biru setingkat kapten juga bertemu dengan lawan mereka. Seperti Liang Yue, atau lebih tepatnya, seperti Liang Yue sebelumnya, dia adalah mutan tingkat kuasi Epsilon, Suzaku penjara es Janghan. Ia tiba di medan pertempuran garis depan, dan saat ia mendarat, suhu seluruh dunia langsung turun puluhan derajat. Orang-orang asing di lembah kabut mendongak dan melihat seekor burung feniks raksasa berwarna biru. Es turun dari langit, sayap birunya yang besar tampak megah namun berbahaya. Burung vermilion turun ke tempat ini. Tiba-tiba jatuh dari langit dan tangannya memuntahkan api berwarna biru es langsung ke tanah. Api itu menyala dengan ganas, menyerang setiap prajurit lembah kabut dari segala arah. Melihat hal ini, para prajurit menghindar dan bertahan. Namun, semua cara pertahanan mereka dengan cepat kehilangan kekuatannya saat bersentuhan dengan api biru es ini. Detik berikutnya, api itu menyusup ke dalam tubuh mereka dan mulai menyerap setiap tetes kehangatan dari tubuh mereka. Barulah para prajurit lembah kabut menyadari betapa menakutkannya pendatang baru ini. Orang teratas di kubu manusia? Menarik!
Ucap seorang sersan dengan suara dalam. Ia mengangkat tangannya, dan segera belasan prajurit elit perlahan mengepung dari depan. Sementara Yinjia berdiri tinggi di langit, di depannya laut yang menderu dan bergelombang, serta sosok raksasa Xuanwu. Monster laut ya? Menarik. Ia benar-benar mengubah tubuhnya menjadi senjata besar. Ini memang ide yang sangat jenius. Di bawah kaki Yinjia, banyak bangkai binatang laut mengambang di lautan. Di sekeliling tubuhnya, mengalir sungai darah yang sangat besar, seperti pita yang perlahan-lahan mengelilinginya. Xuanwu tidak mengatakan apapun, dan dengan tenang menenggelamkan tubuhnya ke laut. Dari kejauhan, ia tampak seperti sebuah pulau. Ia menatap zirah perak itu, dan berkata dengan suara dalam, "Penjajah, pergilah dari sini. Kau tidak bisa merebut kota Donghai." Yinjia menyilangkan kedua tangannya di dada, menatap Xuanwu dari atas. "Kekuatanmu memang melampaui dugaanku. Tapi dibandingkan dengan kekaisaran Wuluan milikku, kau hanyalah peradaban rendah dan lemah." Sambil berkata demikian, ia menunjuk ke arah Xuanwu dengan jari telunjuk kanannya. "Menghancurkanmu sangat mudah." Begitu kata-kata itu jatuh, sebuah sungai darah panjang tiba-tiba menyembur ke atas, dan ribuan anak panah tajam meletus dari sungai darah itu, dan langsung ditembakkan ke tubuh Xuanwu. Boom! Anak-anak panah berdarah itu memenuhi seluruh ruang di sekitarnya. Tubuh besar Xuanwu membuatnya mustahil untuk menghindari serangan yang cepat dan padat seperti itu. Ia tetap melayang tenang di laut seperti gunung, membiarkan anak-anak panah berdarah itu menghantam cangkangnya. Anak panah darah itu menancap ke dalam tempurung kura-kura dan dengan cepat membuatnya tampak seperti landak merah. Namun seberapa tajam pun anak panah darah itu, semuanya tetap tidak dapat menembus pertahanannya sepenuhnya. Menarik, bahkan bagian dalam tempurung kura-kura telah diubah menjadi benteng dengan menggunakan logam. Yinjia langsung mengetahui masalahnya, namun ia menyeringai, mengulurkan tangan kanannya ke depan, dan menggenggam udara. Dalam sekejap, semua anak panah berdarah itu meledak. Sebuah kekuatan mengerikan bergetar di dalam kekosongan, dan sesaat kemudian, Xuanwu merasakan darah dalam tubuhnya menggelegak seolah-olah mendidih, dan akan menyembur keluar melalui pori-porinya. Ini adalah kemampuan dari jenderal berzirah perak yang turun ke kota Donghai. Pengendalian darah. Ia dapat merangsang darah dalam tubuh makhluk hidup dan membunuh lawannya langsung dari dalam. Anak panah darah hanyalah serangan permukaan. Jurus ini adalah serangan cadangan yang sebenarnya. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari mulut dan hidung Xuanwu, dan tubuhnya terombang-ambing di laut. Namun, ia masih berhasil menahan serangan itu dengan bantuan tubuhnya yang besar. Melihat zirah perak di depannya, Xuanwu membuka mulut lebarnya, dan sebuah meriam cahaya hitam pekat langsung ditembakkan ke arah zirah perak. Boom! Cahaya berputar, menembus jarak antara keduanya, kurang dari 5.000 meter. Dan dalam sekejap, meriam Xuanguan telah mencapai Yinjia. Yinjia tampaknya tidak menyangka bahwa dalam situasi seperti ini, Xuanwu masih akan melakukan serangan balik meski harus terluka. Ia dengan cerdik menggunakan sungai darah dan mengubahnya menjadi bola berwarna darah yang jernih, sepenuhnya membungkus tubuhnya di dalamnya. Meriam Xuanguan menghantam bola darah itu dengan keras, dan cahaya dari ledakannya menerangi seluruh kota Donghai. Dalam sekejap, cahaya itu memudar. Di udara, bola darah itu retak dengan suara krek, dan sejumlah besar pecahan darah jatuh ke lautan. Yinjia menarik bagian bola, seperti kulit telur itu dengan satu tangan, dan keluar dari dalamnya tanpa terluka sedikit pun. Kau hanya bermimpi jika ingin melukaiku dengan kekuatanmu itu. Suaranya sangat dingin, seperti dewa dari atas langit yang memandang semut di bumi. Tatapan Xuanwu menjadi semakin dalam. Memang ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara dirinya dan pihak lawan. Jika bukan karena transformasi militer dan kemampuan pertahanan tubuhnya yang sangat kuat, ia sudah lama dibunuh oleh musuh. Tidak bisa menang. Ia tahu itu dengan sangat jelas dalam hatinya. Tetapi sebagai kekuatan tempur terkuat di kota Donghai, ia harus bertarung sampai akhir. Meskipun itu berarti mati. Di dunia ini, tampaknya manusia memiliki banyak jalan yang bisa dipilih, tetapi sebagian besar waktu, hidup tidak memberikan pilihan. Sejak Xuanwu bergabung dengan wilayah Laut Timur,
Wilayah itu menginvestasikan semua sumber dayanya untuk melatihnya, dan ia pun berbagi suka dan duka bersama wilayah Laut Timur. Hubungan mereka adalah hubungan yang bangkit dan jatuh bersama. Jika kota Donghai jatuh, ia tidak akan bisa menghadapi dunia lagi. Jadi hari ini ia tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Pada saat itu, Yinjia tiba-tiba mundur sejauh beberapa ribu meter, menatap langit dengan ketakutan. Meriam Xuanguan milik Xuanwu hanya memiliki efek ancaman yang terbatas terhadapnya, tetapi sinar energi yang sebelumnya turun dari langit membuatnya sangat takut. Itu adalah salah satu mahakarya terbesar dalam bidang militer umat manusia saat ini. Senjata berbasis luar angkasa, seperti Raja Senjata Tianwei, Kematian Cinta. Senjata ini memiliki daya bunuh terhadap mutan tingkat tinggi. Yinjia pernah terluka oleh senjata berbasis luar angkasa sebelumnya. Pada saat ini, ia takut terhadap keberadaan yang ada di atas langit dan tidak berani menyerang Xuanwu. Kalau tidak, pertempuran ini akan segera berakhir lebih cepat. Yinjia mengerutkan kening. Saat itu juga, ia baru menyadari bahwa intelijen yang diperoleh oleh Kekaisaran Wuluan masih belum memadai. Rahasia tingkat tertinggi umat manusia berada di luar jangkauan para mata-mata yang mereka kirim. Jika tidak ada pembatasan, mereka bisa saja dengan mudah memusnahkan kelompok tersebut. Namun, hari kejatuhan itu tidak pernah datang. Apakah mereka bertindak terlalu dini? Sepertinya menghancurkan kota manusia sudah sulit untuk dilakukan. Namun, tugas tetap harus diselesaikan. Tatapannya beralih ke kota Donghai, lalu ke arah Xuanwu yang sangat takut padanya. Di laut dalam, tak terhitung banyaknya binatang laut langsung diserang oleh kekuatan kuat. Tubuh mereka meledak, dan sejumlah besar darah menyembur ke langit dan berkumpul menjadi sungai darah di atas zirah perak. Mari kita basmi dulu petarung terkuat di sini. Dengan ledakan keras, perang antara keduanya pun pecah kembali. Di kota Donghai, Qinglong sedang berhadapan langsung dengan Komandan Hitam Putih. Awalnya ia mengira, setelah Yinjia pergi menangani Xuanwu, ia bisa memimpin pasukan naga laut untuk dengan mudah menekan invasi ini. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa seorang wakil saja bisa menunjukkan kekuatan yang begitu luar biasa. Dewa Naga Air lemah berlapis kaca, yang seluruh tubuhnya transparan dan tampak seperti porselen yang indah, menyerang dengan liar pria aneh dari lembah kabut di depannya yang mengenakan zirah hitam dan putih. Namun, ekspresi orang itu sangat tenang, bahkan ia terlalu malas untuk bergerak dari awal sampai akhir. Menghadapi serangan Qinglong, ia hanya mengangkat tangan kanannya dan dengan santai mengayunkannya ke samping. Tubuh besar Qinglong langsung terlempar tak terkendali, menghantam lebih dari selusin bangunan besar. Kekuatan telekinesis. Qinglong langsung mengenali kemampuan lawannya saat itu juga. Telekinesis, digerakkan oleh kekuatan pikiran, dapat mengendalikan segalanya hanya dengan satu niat. Kemampuan ini sangat langka bahkan dalam sistem kekuatan khusus. Ia bersifat ofensif sekaligus defensif dan sangat sulit untuk dihadapi. Komandan Hitam Putih melambaikan jarinya dengan ringan dan puluhan bangunan di sekitarnya tiba-tiba terangkat dari tanah, lalu dilemparkan ke arah Qinglong. Qinglong segera menghindari serangan itu. Gedung-gedung tinggi itu seperti tombak, menghujam ke tanah dan menimbulkan deru yang memekakkan telinga. Qinglong melarikan diri dengan agak kewalahan. Ia menoleh ke arah Komandan Hitam Putih yang berdiri dengan postur seperti dewa dan bergumam dalam hati. Telekinesis dapat menggerakkan segalanya, tetapi jarak aktivasi kemampuan ini terbatas. Jadi, aku harus menjaga jarak yang cukup darinya. Qinglong menggertakkan giginya dan tiba-tiba terbang tinggi ke langit. Ia tiba-tiba naik hingga ketinggian ribuan meter dan memandang tanah di bawah kakinya dari angkasa. Kota Donghai, yang dulu paling ia banggakan, kini telah dilalap api perang dan tak terhitung banyaknya bangunan telah hancur. Bahkan penghalang pertahanan yang tak tergoyahkan, yang seperti tembok besar es dan salju, dihancurkan hanya dengan satu serangan santai dari Yinjia. Kejahatan seperti itu tidak bisa dimaafkan. Qinglong berputar di langit tinggi. Tubuh transparannya yang besar mengambang di udara seperti plankton. Sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat terang. Seluruh tubuhnya menjadi semakin transparan, hingga bahkan tulang-tulang dalamnya dapat terlihat dengan jelas.
Sinar cahaya kuning meledak dari tubuhnya, jatuh ke bumi seperti hujan, membombardir Komandan Hitam Putih, pameran kaca 1000 warna. Menghadapi ribuan serangan dari langit dengan lintasan tak terduga, Komandan Hitam Putih hanya tersenyum tipis. "Oh, ini pertunjukan kembang api yang cukup indah," katanya dengan pelan. Kemudian, ia membuka kedua tangannya dan tiba-tiba mengaktifkan penghalang mental tak kasat mata di sekeliling tubuhnya. Dalam sekejap, semua serangan menghantam Komandan Hitam Putih dari segala arah tanpa meleset sedikit pun. Tetapi tanpa pengecualian, semuanya berhenti di penghalang mental itu. Setelah satu putaran serangan, Komandan Hitam Putih tidak bergeming sedikit pun. Tubuhnya tetap bersih, dan ia menghadapi serangan penuh Cinglong dengan tenang, seperti orang dewasa menghadapi anak kecil. Cinglong tidak menyangka bahwa lawan yang ia hadapi dalam pertempuran pertamanya setelah naik ke tingkat Epsilon akan sekuat ini. Komandan Hitam Putih berkata dengan tenang, "Waktunya hampir habis. Sudah saatnya mengakhiri sandiwara membosankan ini." Ia menengadah, lalu tiba-tiba melesat ke langit. Kekuatan mentalnya membawa tubuhnya terbang tinggi ke udara, langsung menuju Cinglong. Cinglong meraung. Ia mengangkat lehernya, lalu mengayunkan leher panjang dan rampingnya ke depan seperti cambuk panjang, kemudian membuka mulut dan memuntahkan napas atom yang kuat. Saat Komandan Hitam Putih melesat naik, ia mengaktifkan penghalang telekinesis dengan tangan kanannya. Ia benar-benar mampu menahan serangan dari Cinglong dan terus melesat naik dengan kecepatan yang semakin tinggi. Melihat adegan itu, mata Cinglong nyaris melotot. "Apa? Seranganku sama sekali tidak berpengaruh padanya?" Suara Komandan Hitam Putih terdengar sangat dingin. "Seseorang yang baru saja menembus batas tingkat kehidupan dan mencapai tingkat 5. 2 tahun lalu, aku sudah melampaui tingkatmu saat ini." Saat Komandan Hitam Putih berbicara, ia sudah berada tepat di hadapan Cinglong. Setelah napas Cinglong berhenti, rasa panik besar langsung melanda hatinya. Ternyata bahkan di antara para Epsilon pun masih ada jurang perbedaan yang sangat besar. Ia meraung berkali-kali dan mencoba menggunakan keunggulan tubuh raksasanya untuk menyerang Komandan Hitam Putih dari jarak dekat. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memukul penghalang telekinesis Komandan Hitam Putih. Namun penghalang kecil itu sulit dihancurkan meski ia sudah menyerang sekuat tenaga. Komandan Hitam Putih menyeringai sinis dan mengulurkan tangan kanannya ke arah tubuh besar Cinglong. Meski Komandan Hitam Putih bertubuh lebih kecil, namun cara ia mengulurkan tangan tampak seperti hendak menangkap seekor burung pipit kecil yang mencoba melarikan diri. Komandan Hitam Putih mengepalkan tinjunya dengan keras, dan di ruang hampa, sebuah telapak tangan raksasa yang tak kasat mata dan terbentuk dari kekuatan mental langsung meraih tubuh Cinglong. Crack! Terdengar suara tulang yang patah, tubuh Cinglong langsung terpelintir di udara. Tulang-tulangnya remuk dan darah segar mengalir deras dari sudut mulutnya. Pada saat ini, Cinglong merasakan ketidakberdayaannya sendiri. Padahal, aku baru saja melihat secercah harapan. Padahal, aku baru saja menembus belenggu kehidupan. Tapi mengapa aku harus putus asa sekarang? Cinglong berubah kembali ke wujud manusianya, namun di hadapan kekuatan luar biasa Komandan Hitam Putih, ia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Aku seharusnya menjadi seorang jenius dengan masa depan cerah, tapi mengapa takdir mempermainkanku seperti ini? Seluruh kekuatan telah hilang dari tubuh Cinglong. Ia menyerah, menatap langit dengan senyum getir dan meratapi ketidakadilan takdir. Jenius? Mendengar kata-kata Cinglong, Komandan Hitam Putih justru mencibir. Siapa di antara mereka yang mampu menembus ke tingkat kehidupan kelima bukanlah seorang jenius? Saat aku berada di Kekaisaran Wuluan, aku juga dikenal sebagai jenius, tiada tanding di antara jutaan orang. Tapi sekarang, aku bukan hanya seorang komandan pasukan kemampuan khusus. Kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Komandan Hitam Putih membentuk rantai dari telekinesis dan mengikat Cinglong dengan kuat. Cinglong terkejut. Kalau kau ingin membunuhku, bunuh saja. Mengapa harus begini? Komandan Hitam Putih mencibir, kau pikir kami datang dari jauh hanya untuk membunuh orang kecil seperti dirimu?
Ia tidak memberikan penjelasan apapun kepada Qinglong, namun langsung mengirimkan pesan kepada Yinjia. "Jenderal, target telah ditangkap." Di atas lautan, meskipun pertarungan antara Yinjia dan Xuanwu belum menemukan pemenangnya, perbedaan kekuatan sangat jelas. Xuanwu mengandalkan tubuh yang telah dimodifikasi dan tekanan dari senjata luar angkasa untuk mencegah Yinjia membunuhnya dalam waktu singkat. Namun, cangkang tebalnya kini penuh luka. Darah merembes dari dagingnya, mewarnai seluruh laut dengan merah. Kaki depannya yang kiri telah putus, dan karapasnya dipenuhi retakan serta lubang. Namun ia masih mengambang dengan mantap di lautan, dan di balik mata yang tenang, tersimpan tekad untuk bertarung sampai mati. Saat Yinjia hendak melanjutkan serangan dan membunuh makhluk laut raksasa itu, perasaan tidak enak tiba-tiba menyelimuti hatinya. Terdengar gemuruh dari kedalaman laut. Langkah Yinjia langsung terhenti saat itu juga. Ia tampaknya merasakan sesuatu dan segera berbalik, lalu terbang menuju lautan di sebelah timur. Sudah waktunya, misi selesai, mundur. Ia mengeluarkan perintah itu kepada seluruh pasukan tempur. Saat itu juga, semua prajurit Wugu yang masih bertempur menghentikan pembantaian mereka dan langsung terbang ke udara. Di bawah komando Komandan Hitam Putih, mereka terbang menuju lautan timur kota Donghai, arah Pulau Xing. Saat Zhuge melihat pemandangan itu, ia terkejut sekaligus bingung. Pertempuran ini tidak mudah baginya. Prajurit elit Wugu yang menyerang kota Donghai, semuanya adalah tingkat kapten. Dan ia tidak seperti Liang Yue, yang telah mendapatkan sumber dewa, dan hanya selangkah lagi menembus batas kehidupan. Melihat semua prajurit lembah kabut tiba-tiba pergi, semua orang di medan perang menghela napas lega. Saat ini, tanah dipenuhi mayat. Semuanya adalah prajurit manusia. Karena saat pihak lawan pergi, mereka juga dengan mudah membawa jenazah rekan-rekan mereka. Darah mengalir seperti sungai, dan mayat menumpuk seperti gunung. Saat ini, semua tampak sangat nyata. Darah di bawah kaki, bahkan mencapai mata kaki. Suzaku memandang ke atas dengan hati-hati, dan tiba-tiba ia melihat sosok yang familiar. Qinglong sedang dikendalikan oleh kandang hitam putih menggunakan rantai telekinesis dan dibawa pergi ke kejauhan. "Qinglong!" Zhuge terkejut dan marah. Ia meraung dan segera mengepakkan sayapnya hendak mengejar. Namun peringatan Xuanwu terdengar di telinganya. "Suzaku, kau mau pergi ke sana dan mati?" Tubuh Suzaku langsung bergetar hebat. Benar, ia ingin pergi menyelamatkan. Tapi apa alasannya? Bahkan Xuanwu tidak mampu mengalahkan pria misterius berzirah perak itu. Bahkan pemimpin berzirah hitam putih di sisinya menunjukkan kekuatan luar biasa. Dengan apa Suzaku bisa menyelamatkan Qinglong saat ini? Wajahnya langsung pucat, dan ia hanya bisa menyaksikan saat Qinglong, yang hidup atau matinya tidak diketahui, dibawa pergi oleh pasukan Wugu, yang kemudian menghilang dengan cepat ke langit malam. Tak lama kemudian, bayangan mereka pun tak terlihat lagi. Kota Donghai jatuh dalam keheningan dan duka. Mereka tidak tahu apakah harus sedih atau bersyukur. Karena dalam pertempuran ini, 2/3 pasukan elit kota Donghai tewas, dan bahkan Qinglong, salah satu dari 4 roh, diculik. Namun untungnya, musuh-musuh mengerikan itu akhirnya pergi. Kalau tidak, meskipun kota Donghai bisa dipertahankan dalam pertempuran ini, sebagian besar prajurit mereka pasti akan mati di sini. Zhuge jatuh ke tanah dengan lesu, tapi setelah beberapa saat, ia tiba-tiba mendongak dan sorot matanya kembali menjadi tegas. Tidak ada waktu untuk bersedih. Kota Donghai sekarang menghadapi krisis besar yang menyangkut kelangsungan hidupnya. Akhir dunia ini dingin dan tanpa belas kasih. Musuhmu tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena kau sentimental. Mereka justru akan memanfaatkan kelemahanmu untuk membunuhmu. Jika kau hancur karena kehilangan rekan, maka kau bukanlah prajurit yang layak. Karena itu, seberapapun sedih hatimu, kau harus menelan air matamu dan terus bertarung. Wilayah Laut Cina Timur diliputi keheningan yang mencekam. Tanahnya porak-poranda dan kota itu penuh dengan mayat. Di pusat komando tempur, Li Guangxiao, komandan tertinggi wilayah Laut Cina Timur, duduk lesu di kursinya. Ia menundukkan kepala, ekspresi wajahnya tampak terdistorsi, dan emosi kesedihan yang sangat dalam tergambar jelas di wajahnya.
Setelah pertempuran ini, wilayah Laut Cina Timur mengalami kerusakan parah dan tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melatih kembali sejumlah besar prajurit. Populasi itu sendiri adalah salah satu sumber daya paling berharga di masa kiamat. Terlebih lagi, epsilon mereka, naga biru, diduga telah dibunuh oleh musuh. Hal ini menyebabkan wilayah Laut Cina Timur mengalami kerugian yang tidak dapat diterima. Untuk jangka waktu yang cukup panjang ke depan, mereka akan kesulitan membentuk kemampuan tempur yang efektif untuk bersaing dengan armada Laut Columbia, sang penguasa lautan. Namun ia tetap harus menguatkan diri, karena sekarang bukan waktunya untuk larut dalam keputusasaan. Segera atur personel untuk menyelamatkan yang terluka. Perintahkan tim medis untuk mengobati Xuanwu, Suzaku, dan para mutan di atas tingkat kapten terlebih dahulu. Keluarkan pengumuman kepada seluruh kota bahwa kita telah memenangkan pertempuran mempertahankan kota Donghai. Tenangkan rakyat. Selain itu, tembok kota yang rusak harus segera diperbaiki. Mayat-mayat juga harus segera ditangani untuk mencegah penyebaran wabah. Perhatikan juga pergerakan di sekitar lautan agar tidak dirampok. Penampilan Li Guangxiao membuat para bawahannya merasa tenang. Saat ini mereka semua sangat tertekan dan hati mereka hampir dipenuhi keputusasaan. Namun, melihat bahwa komandan mereka masih mengatur situasi secara tenang, mereka kembali melihat harapan akan kebangkitan wilayah Laut Cina Timur. Siap, Komandan! Saya akan segera perintahkan orang untuk melaksanakannya. Para pejabat bawahannya pun kembali bersemangat dan segera mengatur pekerjaan pemulihan pasca perang. Melihat bahwa segalanya kembali berjalan lancar, Li Guangxiao kembali duduk di kursinya. Ia menopang dagunya dengan kedua tangan. Wajahnya sangat muram. Jika Angkatan Laut Columbia menyerang saat ini, mereka tidak akan mampu menahan dan akan menghadapi bencana yang luar biasa. Tepat pada saat itu, seorang petugas datang dan melaporkan sebuah berita kepadanya. Setelah mendengar berita itu, mata Li Guangxiao memancarkan ekspresi tidak percaya. Lalu ia merebahkan diri di sofa seolah-olah merasa lega. Ini benar-benar berkah dalam musibah. Karena berita yang ia terima adalah bahwa pada saat yang bersamaan, ketika wilayah Laut Cina Timur diserang, armada Laut Columbia yang ditempatkan di Pelabuhan Neon juga diserang oleh kekuatan misterius yang mengakibatkan korban jiwa yang sangat besar. Pelabuhan Neon, tempat armada Laut Columbia ditempatkan. Pelabuhan raksasa itu kini sebagian besar telah terendam oleh air laut. Makhluk laut raksasa yang menjadi jelmaan jenderal berzirah perak dapat memicu tsunami dan menelan seluruh pelabuhan hanya dengan satu raungan. Cardiles juga bisa memanipulasi air laut, tetapi dari segi tingkat kemampuan, ia jauh lebih lemah dibandingkan perak berzirah. Meskipun mereka bisa mengandalkan kekuatan senjata Tianwei dan senjata berbasis luar angkasa untuk menghadapi serangan tersebut, itu hanya cukup untuk bertahan dan sama sekali tidak bisa meraih kemenangan. Seiring pertempuran berlangsung, Yinjia telah memahami karakteristik kekuatannya, dan serangannya pun menjadi semakin brutal. Dalam pertempuran ini, seluruh kekuatan Angkatan Laut Columbia terungkap. Untuk pertama kalinya, mereka menunjukkan sistem persenjataan mereka kepada dunia setelah kiamat. Berbagai jenis rudal anti-mutant yang kuat, pesawat tempur Bolt Eagle generasi ke-7, dan kelompok artileri yang mematikan. Semua rasa takut berasal dari kurangnya daya tembak. Efek senjata termal terhadap makhluk luar biasa akan berkurang, tetapi bukan berarti tidak efektif. Kecuali Zhang Yi, mutan yang hampir kebal terhadap sebagian besar serangan fisik. Yang lainnya tetap akan terancam oleh senjata termal berkekuatan tinggi. Hal yang sama juga berlaku bahkan bagi keberadaan dari peradaban bawah tanah. Dalam pertempuran ini, Angkatan Laut Columbia mengalami kerugian yang bahkan lebih parah dibandingkan wilayah Laut Cina Timur. Bagaimanapun, monster laut raksasa bisa langsung menghancurkan pangkalan laut, mengubah sebagian besar kapal perang menjadi besi tua, dan menenggelamkannya ke dasar laut. Dari segi waktu, perang pecah di wilayah Jiangnan belakangan. Wilayah timur laut justru diserbu hampir pada saat yang bersamaan, atau bahkan sedikit lebih awal. Dibandingkan dengan wilayah Laut Cina Timur dan pangkalan Laut Columbia, situasi pertempuran di wilayah timur laut berbalik arah karena keterlibatan pasukan perlindungan nasional yang tadinya hampir hancur total.
Han Shanzuo pergi secara bijak untuk menangani Panglima Hitam Putih dan para prajurit zirah biru lainnya seorang diri. Medan utama kota Fengtian diserahkan kepada Komandan Pasukan Perlindungan Nasional, Chen Xuanba. Angin utara menderu dan salju dingin menyelimuti bumi. Udara dipenuhi bau darah yang menyengat dan kota Fengtian dipenuhi mayat dan aroma kematian. Seorang pria berbaju militer menyembunyikan separuh wajahnya di balik pinggiran topi, menyisakan hanya bagian bawah wajahnya yang tampak setegas pahatan pisau. Di hadapannya, perak berzirah yang menggenggam pedang raksasa menyipitkan mata, menatap tajam pria di hadapannya. Ia merasa ini sangat menarik. Ternyata ada manusia dengan kekuatan luar biasa yang berani menantangnya secara terbuka. Namun semua itu tidak berarti. Siapapun yang berdiri di hadapan pedangnya pasti akan mati. Biarkan aku memberimu kematian. Yin Jia mengangkat pedang tajam di tangannya dan energi yang sangat menakutkan memancar dari tubuhnya. Bahkan zirahnya tidak mampu menyembunyikan tubuh kekar dan otot-ototnya yang hampir meledak. Tian Qing. Ia hanya melakukan gerakan paling sederhana, mengangkat pedang raksasa setinggi-tingginya, lalu menebaskannya ke depan dengan tiba-tiba. Boom! Dalam sekejap, terdengar raungan yang cukup untuk memecahkan gendang telinga di udara. Saat pedang ditebaskan, udara pun terguncang. Kekuatan yang sangat dahsyat dan berbahaya terpancar dari udara dan langsung menebas ke arah kepala Chen Xuanba. Dalam sepersekian detik, Chen Xuanba mengangkat kepalanya, menampakkan tatapan setajam pisau di bawah topi militernya. Tinju pembunuh militer. Menghadapi serangan dari perak berzirah, ia tidak menghindar sedikit pun. Sebaliknya, ia menarik lengan kanannya hingga maksimal, dan tinjunya yang mengenakan sarung tangan kulit rusa hitam menghantam kuat ke arah energi di depannya. Furin Kazan. Saat tinju itu dilayangkan, kekuatan dahsyat meledak membentuk pusaran spiral dan bertabrakan dengan serangan dari perak berzirah di udara. Boom! Kedua kekuatan itu saling bertabrakan, membentuk sebuah area pusaran besar, seperti tornado buatan, yang langsung menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Keduanya langsung menyadari bahwa lawan mereka adalah makhluk sejenis, seorang mutan penguat. Departemen penguatan adalah kelompok orang yang mengejar batas tubuh mereka. Mereka terus menggali potensi tubuhnya. Yang mereka cari adalah kekuatan lebih besar, reaksi lebih cepat, kecepatan lebih tinggi, dan pertahanan yang lebih tak terkalahkan. Berbeda dengan tipe mutan lainnya, mutan dari tipe lain sangat bergantung pada kekuatan supernatural mereka. Sementara sistem penguatan, bahkan tanpa kekuatan supernatural sekalipun, tetap memiliki daya tempur yang luar biasa. Seperti Liang Yue, mereka hanya mengandalkan kekuatan tubuh mereka sendiri, dan energi yang mereka padatkan sudah cukup untuk membelah gunung dan batu. Jika Liang Yue adalah seorang ahli di antara para pejuang, maka Chen Xuanba, yang telah berada di militer selama 16 tahun, naik pangkat menjadi kolonel hanya dengan kedua tinjunya, dan dipromosikan menjadi letnan jenderal setelah kiamat, adalah panglima militer sejati. Setelah Chen Xuanba bertarung dengan Yin Jia, tanpa ragu sedikit pun, ia tiba-tiba menerjang ke arah Yin Jia. Cepat laksana angin. Kecepatannya sangat tinggi, hingga seluruh tubuhnya tampak seperti bayangan, terdistorsi menjadi cahaya samar di udara. Mata Yin Jia kesulitan menangkap keberadaannya, dan tiba-tiba ia merasakan aura mengancam datang dari samping. Tanpa ragu, ia mengayunkan pedang raksasa di tangannya ke arah kiri. Chen Xuanba muncul di sampingnya, dan menggunakan tinju pembunuh militer yang sederhana. Namun syarat kekuatan pembunuh murni untuk menghantam dengan keras, menyerang laksana api. Tinju itu menghantam langsung pedang perang. Ini adalah benturan kekuatan murni. Tinju itu menghantam tajamnya bilah perang dengan keras. Gelombang udara tak terlihat meledak dengan mereka berdua sebagai pusatnya. Hembusan angin menerobos tanah dengan paksa, mendorong lapisan demi lapisan tanah berhamburan ke segala arah. Dalam sekejap, tanah di bawah kaki mereka amblas puluhan meter. Dan lapisan-lapisan area benturan muncul dengan mereka sebagai titik pusat. Dalam konfrontasi ini, Yin Jia justru mundur 3 langkah. Pupil matanya membesar, tak percaya akan kenyataan ini. Aku benar-benar kalah dari manusia dalam pertarungan kekuatan.
Dari segi ukuran, jelas tubuhnya 2 hingga 3 kali lebih besar dari Chen Xuanba. Selain itu, ia juga telah melatih kekuatannya hingga ke batas maksimal. Namun dia tetap mundur 3 langkah, bergerak laksana petir. Meskipun Chen Xuanba mendapatkan sedikit keuntungan dari serangan ini, ekspresinya tetap sedingin gletser di kutub utara yang tak pernah mencair selama ribuan tahun. Tak ada hal lain selain niat membunuh. Yin Jia yang mundur 3 langkah segera dikejar. Chen Xuanba bergerak begitu cepat dalam ruang sempit hingga tak kasat mata. Begitu cepat, pukulan-pukulannya bagaikan badai dahsyat, membombardir titik-titik vital Yin Jia. Setiap pukulan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, dan karena kecepatannya yang luar biasa, pusaran angin yang tak tertahankan mengelilinginya. 3 langkah mundur, Yin Jia terbukti sangat fatal, membuatnya kehilangan keseimbangan dalam duel kekuatan di antara mereka dan kehilangan inisiatif. Serangan membabi buta Chen Xuanba memaksanya bertahan secara pasif. Ia menggenggam pedang perang raksasa di tangannya, menggunakannya sebagai perisai sekaligus senjata. Ia bertahan ke kiri dan kanan, memegang pedang di tangan kanan untuk menyerang Chen Xuanba, dan tinju kirinya sesekali bertabrakan dengan pukulan Chen Xuanba. Ia tidak terima. Bagaimana mungkin dia kalah dalam hal kekuatan? Pasti karena meremehkan lawan dan lengah. Bagaimanapun ia mengalami kerugian, ia ingin membalas kekalahan itu di tempat yang sama. Sulit untuk dimengerti. Chen Xuanba perlahan mengucapkan kata-kata itu. Tubuh Chen Xuanba pada awalnya terbagi dalam ribuan lapisan, membuat Silver Armor tidak mampu menangkap posisi pastinya. Dalam sekejap, tubuhnya lenyap ke dalam kegelapan tanpa batas di sekelilingnya. Bagaikan angin yang menyatu dengan udara. Saat ia membuka tangannya, Yin Jia tiba-tiba menyadari bahwa langit di sekelilingnya mendadak menjadi gelap. Semuanya menghilang. Reruntuhan yang porak-poranda menghilang. Begitu pula para prajurit yang bertarung sengit. Seluruh kota Fengtian juga lenyap. Yang tersisa hanyalah bintang-bintang yang redup berkelap-kelip di langit. Ia kembali melihat Chen Xuanba. Ia hanya berjarak kurang dari 100 meter di depannya, berjalan ke arahnya dengan kedua tangan mengepal. Energi gelap dan aneh terkondensasi di atas kedua tinjunya, mendekat selangkah demi selangkah. Yin Jia menggenggam pedang raksasanya dengan erat, dan ia ingin menebas pria di depannya menjadi 2 bagian dalam sekali tebasan. Namun, meski hatinya berteriak liar, ia tak bisa mengangkat tangannya. Karena matanya mengatakan bahwa Chen Xuanba ada di depannya, tapi hati dan intuisinya tak bisa merasakan kehadiran orang itu.